pelajaran sains, buat sebagian orang dengernya aja kadang udah bikin pusing ya kan? Rumit, banyak hafalan, dan jujur aja terkadang ngebosenin. Tapi gimana kalau kita bisa ubah semua itu jadi sebuah misi yang seru banget? Nah, kali ini kita akan bedah gimana caranya mengubah belajar sains jadi petualangan. Yuk kita mulai. Ini nih, mungkin pertanyaan klasik buat para guru dan juga orang tua. Sains itu kan isinya fakta, istilah-istilah sama konsep yang kadang terasa berat banget. Jadi gimana caranya kita bisa mengubahnya dari sesuatu yang cuma wajib dihafal, jadi sesuatu yang bikin penasaran dan pengen dijelajahi? Jawabannya ternyata lebih simpel dari yang kita bayangin, yaitu dengan gamifikasi. Dengan membingkai sebuah pelajaran jadi semacam misi atau tantangan, kita nggak cuma bikin materinya jadi lebih menarik, kita secara fundamental mengubah cara otak kita memproses dan nyimpan informasi. Kenapa? Karena sekarang ada tujuan dan ada ceritanya. Oke, biar lebih kebayang, kita langsung aja bedah contoh nyatanya ya. Sebuah misi belajar sains, di mana pelajaran IPAS yang biasa-biasa aja disulap jadi sebuah petualangan yang epik. Coba deh kita lihat skenarionya. Belajar soal sistem pernapasan. Kedengarannya, ya, standar banget kan? Tapi, pelajaran yang satu ini dimulai dengan sebuah premis yang menegangkan. Dunia kita sedang dalam bahaya. Jadi, pelajarannya tuh nggak dimulai dengan, oke anak-anak, buka buku halaman 52. Bukan, tapi dimulainya dengan panggilan tugas. Wah, kerasa kan bedanya? Kalimat ini langsung menciptakan suasana darurat dan penting, seolah-olah para siswa ini adalah pahlawan yang dipanggil buat sebuah misi krusial. Dan ini dia elemen-elemennya. Kita punya lokasi, kota sehat ceria. Kita punya ancaman yang nyata dan relevan, kabut asap tebal. Dan yang paling penting, kita punya pahlawan, si cerdas, yang tentu saja adalah si murid itu sendiri. Cuma dengan kerangka cerita sesederhana ini, pelajaran langsung punya konteks dan tujuan yang jelas. Oke, panggungnya udah siap, misinya udah jelas, sekarang petualangan pun dimulai. Selamat datang di level 1, menguasai pernafasan. Nah, disinilah konsep-konsep ilmiah intinya mulai diajarkan. Setiap game yang bagus pasti punya tujuan yang jelas kan? Di sini juga gitu. Tujuannya dinyatakan layaknya sebuah mission objektif, kuasai dasar-dasar sistem pernapasan manusia. Tiba-tiba, belajar tentang paru-paru itu bukan lagi sekedar tugas sekolah, tapi jadi langkah penting untuk menyelamatkan kota sehat ceria. Terus gimana dengan istilah-istilah ilmiah yang rumit? Nah, mereka nggak disajikan kayak daftar kosakata buat dihafal. Justru sebaliknya, mereka muncul persis seperti tips atau info di dalam game. Di sini, definisi alveolus muncul tepat di saat dibutuhkan, ngasih pengetahuan penting buat menyelesaikan tantangan berikutnya. Dan tentu saja, namanya juga misi, pasti ada tantangannya. Siswa di sini nggak cuma pasif menerima informasi. Mereka langsung diuji dengan pertanyaan interaktif. Ini adalah momen ujian dalam permainannya, di mana mereka harus menerapkan pengetahuan yang baru aja mereka dapatkan. Dan ini dia, bagian yang paling seru. Jawaban yang benar langsung diganjar hadiah. Mendapatkan poin IPAS itu memberikan umpan balik instan yang positif, memperkuat apa yang udah dipelajari, dan ngasih suntikan dopamin kecil yang bikin siswa jadi pengen terus main, maksud saya terus belajar. Oke, kita udah lihat gimana cara kerjanya. Sekarang, yuk kita bahas kenapa sih sebuah misi itu bisa jadi alat belajar yang begitu kuat dan efektif? Perbedaannya tuh jelas banget. Metode tradisional seringkali bikin keterlibatan siswa jadi rendah, yang akhirnya bikin mereka gampang lupa sama materinya. Sebaliknya, metode gamifikasi ini ningkatin keterlibatan secara drastis yang secara langsung memperkuat kemampuan siswa untuk mengingat apa yang udah mereka pelajari. Jadi, apa sih resep rahasianya? Sebenarnya ada 4 elemen kunci. Pertama, konteks naratif untuk memberikan makna. Kedua, tujuan yang jelas, biar siswa tahu apa yang harus dicapai. Ketiga, tantangan interaktif untuk menguji pemahaman mereka secara aktif. Dan yang terakhir, umpan balik dan hadiah instan untuk menjaga motivasi mereka tetap tinggi. Pada akhirnya, ya inilah intinya. Gamifikasi itu mengubah siswa dari yang tadinya penonton pasif yang cuma nerima informasi, jadi partisipan aktif dalam perjalanan belajar mereka sendiri. Mereka menjadi pahlawan dalam cerita mereka, memecahkan masalah dan menguasai keterampilan untuk mencapai tujuan. Jadi setelah melihat betapa kuatnya pendekatan ini, pertanyaannya sekarang bukanlah apakah metode ini berhasil, tapi bagaimana kita bisa menerapkannya. Untuk pelajaran apapun, baik itu sejarah, matematika, atau bahkan belajar bahasa baru, misi apa yang akan Anda ciptakan?